Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita bisa bertatap muka, bisa berkumpul, bisa melaksanakan kajian ini. Mudah-mudahan ini adalah kesempatan yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita akan membahas tentang mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi besar. Karena dalam Islam hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu bisa hilang dengan sebab kita melaksanakan wudhu, dan hadas besar itu bisa hilang dengan kita melaksanakan mandi besar, yaitu yang disebut dengan adus. Maka mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi besar, sittatun itu ada 6. Dari yang 6 tersebut, salah satun tashtariku piha ar-rijal wan nisa. Dari 6 tersebut, 3 yang suka dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Umum itu mah laki-laki kalau mengerjakan hal tersebut wajib mandi, perempuan kalau melaksanakan hal 3 tersebut wajib mandi. Kemudian ada wasalah satun tahtas subih an-nisa, dan 3 perkara itu khusus untuk perempuan. Laki-laki mah tidak bisa, karena itu adalah termasuk hal yang memang khususiah bagi perempuan. Yang pertama, daripada yang 6 tadi itu adalah ilajul hasyafah. Yang pertama, ilajul hasyafah fil farji, yaitu adalah memasukkan kemaluan laki-laki kepada bagian kewanitaan. Dalam artian, ketika suami istri melaksanakan hubungan suami istri, kewajibannya maka itu mewajibkan mandi besar. Asalnya itu ada kalau lihat daripada hadis, asalnya al-ma'u minal ma'. Al-ma'u minal ma' itu adalah wajibnya mandi besar kalau keluar sperma. Al-ma'u minal ma', wajibnya mandi besar itu kalau keluar sperma. Berarti kalau melihat hadis tersebut, al-ma'u minal ma', kalau suami istri melaksanakan hubungannya, kewajibannya, melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tetapi tidak keluar sperma, maka tidak wajib adus, tidak wajib mandi besar. Suami istri melaksanakan hubungan suami istri melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tetapi tidak dua-duanya tidak keluar sperma, maka tidak mewajibkan adus. Kalau lihat hadis awal, al-ma'u minal ma'. Akan tetapi itu umum. Bagaimana kalau sekarang mimpi basah, sampai mimpi nikmat, mimpi indah, sampai keluar sperma, apakah wajib mandi? Wajib mandi, karena al-ma'u minal ma'. Wajibnya mandi besar itu kalau keluar sperma. Begitu. Hadis ini kemudian dikhususkan. Mana itu dengan hadis yang lain? Mana hadis yang lain? Itu idzal taqal khitanani wajabal ghusla. Wajabal ghuslu. Idzal taqal khitanani, ketika bertemu 2 alat khitan, laki-laki dan perempuan. Ya, ketika bertemu 2 alat kemaluan, laki-laki dan perempuan, maka wajib al-ghuslu, wajib mandi.
mau itu keluar sperma ataupun tidak keluar sperma, asal bertemunya dua alat khitan laki-laki dan perempuan, bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan, maka itu wajib mandi. Dua hadis tersebut kita kawinkan, kita satukan, berarti yang mewajibkan mandi besar adalah yang pertama, ketika keluar sperma dengan mimpi basah, tidak melaksanakan hubungan suami istri, tapi keluar sperma dengan mimpi basah, mimpi indah, wajib mandi besar. Kemudian sekarang melaksanakan hubungan suami istri, mau itu keluar sperma ataupun tidak, asal sudah bertemunya dua alat khitan laki-laki perempuan, maka wajib mandi besar. Begitu. Ya, wajib mandi besar ketika ilajul khasafah. Ilajul hasafate yaitu bertemunya dua alat khitan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah khurujul mani. Yang kedua khurujul mani, keluar sperma. Ya, yang kedua adalah keluar sperma, itu mewajibkan mandi. Baik laki-laki ataupun perempuan, asal keluar sperma wajibkan mandi. Tapi jelas, karena yang keluar dari kemaluan itu ada tiga hal. Yang pertama ada sperma, yang kedua ada wadi, yang ketiga ada madhi. Nah, kalau keluar sperma wajib mandi besar. Karena tanda itu, ini madi, wadi atau mani. Nah, beda. Kalau mani itu ada tanda-tandanya. Satu tanda mani adalah warna putih. Ya, satu warnanya putih. Yang kedua baunya khas. Yang ketiga keluarnya tadafuk. Tadafuk itu muncrat. Nah, berarti kalau ada sifat yang tadi warnanya putih, kemudian baunya khas, kemudian keluarnya tadapuk muncrat, maka itu adalah jelas sperma. Kalau ada cairan yang keluar dari kemaluan kita, ya, tapi tidak ada warnanya, tidak putih, keruh, kemudian atau bening, kemudian tidak ada bau, kemudian keluarnya pun tidak tadafuk, tidak muncrat, itu bukan sperma. Kemungkinan saja wadi. Karena wadi itu juga suka banyak. Cuman wadi itu tidak terasa. Kalau kita tidur, siang kerja keras, capek, pikiran kita terporsir, badan kita terporsir, capek. Nah, kemudian tidur pulas, pas begitu bangun tidur, kenapa celana ini basah? Perasaan tidak mimpi, pun tidak terasa apa-apa, basah, itu bukan mani. Karena bagaimanapun selelap-lelapnya kita tidur, sleep deep tidurnya, kalau mimpi indah keluar sperma pasti akan terbangunkan. Oleh apa? Oleh tadafuknya tersebut. Jadi bukan cuma tadafuk ngegejrot, tapi ada rasa nikmat gitu kan. Bukan cuma tadafuknya saja muncrat, tapi ada rasa nikmat. Maka dengan keluarnya tersebut kita akan terbangunkan. Meskipun kita sleep deep, tidur nyenyak, tetap akan terbangunkan. Kalau kita ingatnya subuh, loh, kenapa ini basah? Perasaan saya tidak mimpi, tapi ini basah. Kemudian kita cium tidak ada bau khas, ya, tidak ada bau khas, maka kita diyakinkan bukan sperma, bukan mani, sehingga tidak mewajibkan mandi besar. Itu kemungkinan madi, saking capeknya badan kita sehingga keluar cairan seperti itu. Itu madi. Wadi. Kemudian yang ketiga ada madi. Apa madi? Madi itu adalah seperti kisah Sayyidina Ali radhiyallahu taalaan. Beliau adalah rajulun mazzaun. Sayyidina itu adalah rajulun mazzaun. Rajulun mazzaun itu laki-laki yang sering keluar air madi. Laki-laki yang sering keluar air madi. Apa madi? Air madi itu keluar ketika indah sauroni syahwat. Madi itu keluar ketika kencangnya syahwat,
kencangnya syahwat, maka akan keluar cairan bening yang seperti pelumas, ya, keluar seperti itu adalah namanya madhi. Apakah dengan keluar madhi wajib mandi besar? Tidak. Dengan keluar madhi tidak mewajibkan mandi besar. Hanya celana kita kalau kena jadi najis dan wajib wudu dan mewajibkan wudu seperti keluar pipis lah gitu. Itu adalah madhi, ya. Khurujul mani, ya, keluar mani itu dapat mewajibkan mandi besar. Kemudian yang berikutnya wal haid. Ini khusus untuk istri. Apa haid? Ya jelas haid keluar darah, ya, haid itu keluar darah min aqsar rahmi. Karena ingat ada haid, ada istihadah. Kalau istilah kesehatan namanya menstruasi. Pokoknya ketika keluar darah dari bagian kewanitaan, kalau istilah kesehatan itu menstruasi. Tetapi dalam Islam tidak semuanya menstruasi. Karena kalau darah haid itu adalah darah yang keluar min aqsar rahmi, dari rahim yang paling dalam. Itu haid. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari bagian rahim yang paling dalam. Dan itu adalah rutinitas kaum Hawa. Itu adalah rutinitas kaum Hawa. Bahkan salah satu tanda bahwa seseorang ini sudah balik atau tidak, itu kalau untuk wanita dibuktikan dengan haid. Keluar haid. Ya. Nah, itu haid. Jadi kalau keluar haid, beres keluar haid, maka wajib mandi besar. Keluar darah. Dan haid itu termasuk damun tabi'iyah. Darah yang punya tabiat, gitu ya. Darah yang punya tabiat, termasuk darah wanita yang punya tabiat khusus. Beda dengan darah-darah yang lain. Kalau kita luka, darahnya beda, seger. Beda dengan darah haid. Hitam, pekat, panas. Ya, warnanya hitam, pekat, panas. Itu adalah tabi'iyahnya darah haid. Keluar dari rahim, dari bagian rahim paling dalam, fi auqatin mahsusatin, di waktu-waktu yang dikhususkan. Ada waktu-waktu adat. Ya, ada waktu-waktu tertentu. Setiap wanita punya adat masing-masing kapan dia waktu keluar haid atau tidaknya. Kemudian yang berikutnya adalah wan nifas. Keluar nipas. Nipas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi nipas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi setelah seorang istri ketika setelah melahirkan, maka akan datang nanti adalah darah nipas. Biasanya darah nipas itu adalah sehabis melahirkan 8 jam kemudian, ya, kalau menurut bidan itu biasanya 8 jam kemudian adalah bisa kentut atau bisa pipis. Nah, habis itu maka akan disusul darah yang keluar, yaitu disebut darah nipas. Berapa lama sih darah nipas itu? Minimal 40 hari, maksimalnya 60 hari. Darah nipas itu. Meskipun karena sekarang zamannya zaman modern, jadi pas begitu beres melahirkan, sehari kemudian makan, dikasih obat, ya, makan obat tersebut, sehingga 15 hari pertama keluar darah terus. 15 keluar darah banyak. Nah, setelah 15 pertama, kemudian 15 hari berikutnya itu darah mulai tidak ada kadang-kadang. Mulai tidak ada. Meskipun tidak keluar darah, karena habis di 15 hari pertama, 15 hari kedua tidak keluar darah, tetap itu masih masa nipas. Sampai kapan? 40 hari. Setelah 40 hari tidak ada darah, 40 hari, 41 tidak ada darah, 42 tidak ada darah, maka dimungkinkan dia nipasnya 40 hari. Kalau setelah 40 hari dia keluar lagi darah sedikit, keluar lagi darah, maka nipasnya dimungkinkan 60 hari seperti itu. Itu khusus untuk ibu-ibu, ya, yang sudah melahirkan. Kemudian
Yang ke berikutnya yang wajib mandi itu adalah wiladah, melahirkan. Seorang istri ketika sehabis melahirkan itu wajib mandi besar. Masya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Berjuang capek melahirkan anak. Begitu beres melahirkan anak, maka wajib mandi besar. Tetapi di sini kalau tidak disusul dengan darah nipas, ya kayak Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taalaan, beliau nipasnya cuman lahdzah. Sayyidatuna Fatimah nipasnya cuman lahdzah, beres melahirkan, kemudian dia keluar nipas, beres tidak ada lagi nipas, maka hari berikutnya langsung wajib mandi, kemudian wajib melaksanakan sholat. Hanya lahdzah. Satu Sayyidatuna Fatimah. Nah, kalau kita pun seperti itu, beres melahirkan tidak ada nipasnya hanya satu lahdzah itu keluar darah sudah beres tidak ada lagi, maka kesananya wajib sholat, wajib mandi besar dan wajib sholat. Tapi biasanya, lumrahnya, tabiahnya kaum Hawa sehabis melahirkan itu biasanya ada darah nipas. Nah, bagaimana sehabis melahirkan kemudian disusul darah nipas? Apakah wajib mandi besar karena melahirkan? Tidak. Kenapa tidak? Karena setelah melahirkan disusul dengan nipas, maka tidak mewajibkan mandi besar. Kapan tuh mandi besarnya? Nanti aja setelah beres nipas. Kalau nipasnya 40 hari, baru dia mandi besar. Mandi besar dari apa? Mandi besar dari wiladah atau mandi besar dari nipas? Cukup niatnya mandi besar dari nipas. Begitu. Kenapa? Ada kaidah fikih, apabila ada mani, idza istama'al mani wal mumtani kudimal mani. Jadi idza istama'al mani wal mumtani kudimal mani. Apabila ada keharusan kita untuk melaksanakan mandi adus karena wiladah, karena setelah kewajiban ibu-ibu adalah setelah melahirkan itu langsung mandi besar, karena setelah melahirkan disusul dengan nipas, itu mumtani larangannya, maka idza istamal mani wal mumtani kudimal mani. Maka tidak mewajibkan untuk mandi besar karena wiladah. Kapan tuh mandi besarnya? Nanti aja sehabis beres nipas. Kalau sudah nipas 40 hari diyakinkan suci, maka mandi besar karena suci dari nipas. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya terakhir, wal maut. Masya Allah. Wal maut. Orang yang mati, ya, orang yang mati itu wajib dimandikan. Bukan mandi sendiri, karena tidak bisa mandi sendiri. Tapi orang yang wafat itu wajib dimandikan. Ini adalah kewajiban untuk orang yang untuk orang yang hidup, bagi orang yang sudah mati, yaitu dimandikan, diaduskan. Karena orang yang wafat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia menghadap Allah taala wajib dalam keadaan badannya harus bersih, suci. Maka kewajiban kita sebagai orang yang hidup, maka kewajiban kita adalah memandikan orang yang sudah wafat. Kalau wafatnya ghair syahid. Kalau wafatnya syahid, wafat dalam medan perang, ada perang antara muslim dan non muslim. Nah, kalau wafatnya dalam medan perang syahid, itu tidak usah dimandikan, langsung saja dikubur dengan darah-darahnya, biar jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang yang kafir? Apakah wajib dimandikan? Tidak. Orang yang kafir wafat tidak wajib dimandikan sesuai dengan syariat Islam, tidak. Yang wajib mandi mah adalah, yang wajib dimandikan mah kalau mayitnya mayit muslim. Kenapa orang yang syahid? Kenapa orang yang syahid tidak usah dimandikan? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihim la tugsiluhum
fa inna kulla jarhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Orang yang syahid tidak usah dimandikan, biarkan setiap luka, setiap darah yang keluar dari luka-lukanya itu akan yafuhu, akan semerbak wangi pada hari kiamat. Sehingga kita akan mengetahui ini pasti adalah orang yang syahid. Kenapa? Begitu semerbak wangi keluar dari tubuhnya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan syuhada, karena untuk syahid di jalan Allah itu bukan cuman peperangan, tetapi syahid di jalan Allah itu bagaimana kita semangat dalam belajar ilmu agama Allah SWT, bagaimana kita semangat dalam mencari ilmu, bagaimana kita semangat dalam mengamalkan ilmu. Insya Allah semangatnya kita dalam ilmu Allah SWT, belajar ilmu Allah, belajar Quran, belajar hadis, dan kita semangat dalam mengamalkannya. Insya Allah ketika kita semangat dalam hal tersebut, hadza mautus syuhada, itu adalah wafatnya orang-orang syahid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.